Selamat datang di tutorial ya. Tutorial untuk apa namanya? Untuk sebentar hilang referensi saya lagi. Ya, ini adalah tutorial untuk memahami ya TensorFlow dan bagaimana nanti Anda menggunakan TensorFlow PyTorch ya, menggunakannya di Google Colab. Kita akan belajar basicnya dulu. Yang pertama adalah mungkin Google Colab-nya sendiri. Jadi ini yang Anda lihat adalah Google Colab ya. Jadi untuk ini saya tutup dulu sebelah sini. Jadi untuk masuk ke dalam ke Google Colab ini Anda ketikkan saja colab.research.google.com. Ya, nanti akan keluar kurang lebih seperti ini. Dan Anda harus login dulu dengan menggunakan akun Gmail gitu ya. Akun Gmail. Dan di sini ada beberapa pilihan. Ya, ada example. Ini example ini berarti contoh-contoh yang ada di Google Colab gitu ya. Ini ada banyak ya. Tidak harus machine learning ataupun computer vision, tapi juga ada yang lain seperti BigQuery gitu ya. So, ada form, ada data table dan seterusnya ini. Jadi ini ada example-nya di sebelah kiri, lalu di sini ada recent. Jadi ini file yang terakhir dibuka gitu ya. Lalu di sini ada Google Drive, jadi kita bisa menyambungkan Google Colab ini ke Google Drive kita gitu ya. Supaya nanti misalkan kita punya file yang besar-besar bisa ataupun kita punya training yang besar, kita bisa masukkan ke Google Drive. Lalu juga kita bisa sambungkan dengan GitHub dan kita bisa melakukan upload ya. Nah, karena kita belum punya apa-apa, malah kita new notebook saja. Jadi ini yang ada di bawah ini ya. Yang ada di bawah, new notebook. Kita klik saja, nanti keluar kurang lebih seperti ini ya. Ini proses dulu. Jadi nanti Anda akan diberi interface dari Colab-nya. Dan nanti file ini itu akan berada di Google Drive Anda. Yang pertama adalah mungkin interface ya. Yang ini disebut sebagai Jupyter Notebook ya. Jupyter Notebook, di mana kita ketikkan kode dalam Python, kita bisa run langsung. Ini dalam satu namespace nanti. Jadi kita tidak bisa memotong-motong kodenya dalam beberapa file gitu ya. Jadi harus di satu file ini. Di sini ada menunya, nanti kita akan bahas sedikit apa menunya ya. Yang ada di Jupyter Notebook. Lalu di sini ada runtime, nanti ini kita akan banyak bermain di runtime ini ya. Lalu di sini ada tools dan help. Dan ini adalah autosave, jadi Anda tidak perlu save bolak-balik gitu ya. Mungkin yang perlu Anda lakukan pertama kali setelah new notebook ya, itu adalah mengganti file name-nya dengan mengedit yang di sebelah atas ini. Extensionnya tetap IPYNB ya. IPNB itu singkatan Interactive Python Notebook ya. Nah, ini nanti kita ganti, misalkan kita ganti ya. Nah, ini contohnya. Saya namakan tutorial PyTorch -1 gitu ya. .ipynb. Nah, ini di sini nanti kita punya enaknya di Jupyter Notebook, kita selain kita bisa membuat kode, kita juga bisa membuat teks. Jadi kita coba buat teks dulu satu ya, misalkan di sini kita tarik ke atas sih. Di sini adalah cara untuk merubah ya, merubah dari yang di bawah sehingga menjadi di atas seperti ini. Nah, ini kita double klik enaknya di Google Colab itu dia ada semacam interface standar ya di atas ya. Mungkin tidak terlalu banyak, tapi lumayan bisa memberikan ilustrasi gitu lah. Di sini ada bold, ada italic, terus ada heading ya. Nah, ini mungkin kita perlu heading ini ya.
Terus di sini juga ada indentation dan numbering. Jadi kita bisa buat heading. Sebenarnya heading itu shortcutnya adalah ini ya, apa namanya, crash. Lalu kita buat heading dalam tutorial sama ya. Torch bagian 1 gitu ya. Kalau tadi sama yang min 1. Nah, di sebelah kanan ini adalah keluaran ya. Jadi ini untuk heading yang pertama, heading yang paling kita sebut yang paling tinggi gitu ya, yang paling besar. Lalu kalau kita pengen heading yang lebih kecil ya, kita tambahkan aja. Yang lebih kecil, tambahkan lagi. Yang kecil lagi. Nah, biasanya nanti dikombinasi dengan coba kita bold aja ya. Nah, ini boldnya seperti itu. Jadi bintang-bintang itu nanti bold. Kalau yang italic, sebentar, kita coba aja. Diklik italicnya nanti keluar kodenya. Ya ini ya. Bintang 1 ya italicnya. Sebentar ini coba di Ctrl Z dulu. Ya, bintang 1 ya. Jadi Anda bisa menggunakan shortcut yang ada di mana namanya di Windows ya. Nah, saya gunakan dulu. Jadi Ctrl Z dan Ctrl Y gitu ya. Ctrl Z itu undo, Ctrl Y itu redo. Dari redo itu forward lah ya. Apa yang udah kita undo kita balikkan lagi. Oke, ini kita bisa buat seperti ini. Nah, ini judulnya. Kita bisa tambahkan ini aja lah ya. Lalu kita bisa buat juga mungkin kata-kata. Mencoba untuk membuat simple classifier dengan simple CNN ya, CNN classifier dengan dataset yang telah disediakan oleh Oke, ini adalah objektif kita ya. Ini kita bisa selesai. Ada 2 cara untuk menyelesaikan ini. Kita bisa pakai shortcut. Jadi Ctrl Enter ya, ataupun kita bisa langsung switch saja ke kodenya yang dari bawah. Nah, atau kalau kita pengen edit lagi ya. Kalau kita sudah selesai, tinggal Ctrl terus Enter. Ctrl terus Enter itu nggak bisa ya ini. Ctrl terus Enter itu hanya berlaku di kode ternyata, bukan di apa namanya, bukan di teks. Kalau di kayak di Jupyter Notebook standar itu juga berlaku di teks ya. Tapi ini di Colab ternyata tidak berlaku. Oke, yang pertama yang perlu kita lakukan, kita import dulu. Saya asumsikan Anda tahu basic Python ya, sehingga tahu sedikit tentang Python, bagaimana Python bekerja, terus bagaimana looping, variable, list, dan seterusnya. Nah, yang pertama adalah karena kita menggunakan Colab, maka kita tidak perlu menginstal. Yang pertama itu, dan di Colab ini sudah ada PyTorch. PyTorch-nya, kita akan cek PyTorch-nya berapa, jadi kita import saja ya. Import torch. Lalu nanti di bawah kita print aja torch. Association. Sebentar, ini saya import dulu. Oke, ketika kita menjalankan kode ini, saya jalankan kodenya dengan Ctrl Enter ya. Itu si apa namanya, Google Colab-nya dia akan merespon dengan connecting ke salah satu server yang ada di Google. Nah, ini nanti kalau sudah connecting seperti ini, nanti ada informasi RAM dan disknya. Jadi ini ada informasi connected to Python 3 Google Compute Engine Backend. Di situ ada RAM-nya berapa, hard disk-nya berapa ya. Jadi sini terus ada bagaimana cara mengconnect dan apa namanya, kita juga bisa connect ke local runtime, tapi ini mungkin tidak akan dilakukan nanti karena cukup berat. Oke, ini coba kita print ya. Sebentar.
Oops. Oke. Hmm. Harusnya sih version ini ya. Tapi hasilnya adalah ini. Kita dot lagi, itu adanya adalah coba ada git version sama debug. Kalau CUDA ini dia NVIDIA CUDA-nya berapa? Berapa? Coba yang git version ya. Ini git version dari PTOS-nya kita nggak tahu juga ini versi berapa ya. Coba edit, nggak ada. Coba kita sudah kayaknya ada 11.1. Aduh, ada nih. Nah ini ya. Saya tadi salah. Harusnya di underscore ini adalah variabel lokalnya torch. Oke, ini adalah versi dari torch yang ada di Google Colab. Nanti kita akan cek juga yang runtime yang lainnya. Ya, runtime yang lain. Jadi kita saat ini kita connect ke runtime yang ini ya. Ini kalau kita, saya akan tambahkan dulu ya. Yang pertama adalah bagaimana mengecek runtime ini ada GPU-nya gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan lambang pentung. Lambang pentung ini berarti merunning gitu ya perintah konsul yang ada di server ya. Jadi harusnya kalau ada perintah ini ya itu berarti ada GPU. Kita enter aja. Nah, di sini ada terlihat tidak ada ya. NVIDIA SME has failed because it's not communicated with the NVIDIA driver. Berarti ini runtime-nya hanya CPU. Nah, runtime-nya itu bisa kita ubah. Kita klik runtime ya. Lalu kita change runtime type. Nah, di sini ada hardware accelerator. Kita bisa pilih salah satu GPU atau TPU. Tapi saya sarankan pilih GPU aja dulu ya. Ya ini ya. Terus kita save gitu ya. Lalu dia akan connecting lagi yang sisi sebelah sini. Ya. Initialize sampai oke selesai. Ya. Nah, ini ada tambahannya Python 3 Google Compute Engine Backend GPU. Ya. Namanya segitu, disknya segitu. Nah, ini kita coba enter lagi ini yang di bawah. Nah, ini. Jadi kita sudah connect dengan GPU-nya adalah Tesla T4 ya. Memorinya 16 GB ini. Kita bisa pakai selama kurang lebih 15 jam. Ya. Ini salah satu caranya ini. Nah, torch-nya versi berapa? Kita enter lagi sebelah atas ya. Kita kontrol enter, sorry. Kita jalankan lagi atau klik yang sebelah sini. Sama ya, 1.8.1 plus CUDA-nya adalah 10.1. Oke, ini kita hapus ya. Karena ini harusnya tidak masuk dalam kode. Oke, dari sini kita akan lanjut gitu ya. Nah, oke, kita tidak perlu menginstal. Ini saya akan coba nanti lagi, nantinya ya. Kita mungkin tidak perlu GPU sekarang, nanti kalau Anda mungkin TA ya, TA dengan menggunakan Colab, Anda mungkin perlu GPU ataupun TPU untuk mengaccelerate training processor. Oke, kita lanjut ya. Nah, Torch ini adalah backend library dari PyTorch ya, tapi untuk khusus yang karena kita mata kuliah yang adalah computer vision ya, jadi makanya ada paket lainnya yang namanya Torch Vision. Ini khusus untuk computer vision problem gitu ya. Jadi kita punya dataset di situ, kita punya beberapa utility yang bisa kita gunakan gitu ya.
juga image data augmentation. Lalu dari touch ini sebenarnya ada banyak, ini kita bisa sudah ada dataset, ada image dan seterusnya. Nah, yang paling krusial dan ini transform ya, ini nanti kita akan pakai juga. Kita aliaskan seperti ini ya, jadi kita tidak perlu memanggil transform ya, tapi cukup transform dot. Oke, ini mungkin awalnya importnya ya. Ini saya kasih keterangan di sini ya. Apa nih? Pertama kali ini yang harus dilakukan adalah mengimport library Torch dan Torch Vision. Sebenarnya ada juga yang lain. Nanti ada juga yang lainnya, torch.nn. Nanti kita akan juga pakai itu, tapi sepertinya kita tidak perlu import gitu ya. Nanti kita tinggal torch.nn sesuatu. Oke. Oke, di sini mungkin ya ini awalnya kita akan jalankan dengan ini ya. Dengan klik di running aja. Jadi tidak harus tidak harus Ctrl Enter. Lalu kita menambahkan keterangan lagi dulu satu ya. Kita akan keterangan di sini. Yaitu langkah berikutnya adalah meload ya dataset yang diinginkan. Nah, dataset yang digunakan ya. Pada tutorial ini nanti kita akan pakai dataset CIFAR 10. Oke, ini dataset yang akan kita pakai CIFAR 10. Ya, untuk dataset nanti kita akan sebentar. Ya, dataset ya. Jadi kita akan pakai utility-nya si Touch Vision untuk membuat datasetnya. Yang pertama adalah kita lihat dulu ya, ini kita set aja dataset gitu ya, sama dengan dot nih. Disitu ada dataset dot lagi ya. Nah, di sini ada banyak. Sebenarnya kita bisa pakai banyak-banyak yang lain lagi gitu ya. Cuman yang lain ini cukup besar datasetnya ya. Yang kita bisa coba itu MNIST, MNIST ataupun Fashion MNIST, CIFAR 10, CIFAR 100. Dan Caltech itu mungkin bisa ya kita pakai, tidak terlalu besar. Tapi yang lain ini cukup besar. STL 10 ini juga kita bisa pakai STL 10 dan SVHN. Oke, kita akan pakai yang CIFAR 10 saja, yang simple ya, sorry. Ini ya. Nah, ini adalah kelas, jadi kita harus inisialisasi, jadi kita set aja kelas, kurung buka ya, di situ ada keterangannya ya. Di situ ada berapa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 parameter. Yang pertama ada root, di mana kita ingin menaruh gitu ya, menaruh si datanya yang sudah nanti yang akan di-download. Lalu yang kedua adalah train atau testing gitu ya. Jadi kalau train itu berarti nanti data training yang akan di-load, tapi kalau testing berarti data testing yang di-load. Lalu di situ ada transform, dan nanti kita akan definisikan ya transform itu. Langsung itu kita definisikan
ini dulu ya, lalu kita trendnya kita set true gitu ya. Berarti ini nanti untuk trend ini. Berarti ini kita ganti ya, trend data gitu ya. Coba kita enter aja. Ada yang error? Nah, ternyata downloadnya itu di false tadi ya. Lalu kita buat saja jadi true ya. Seperti ini. Lalu kita enter ulang. Nah, nanti si Tox Vision-nya dia akan mendownloadkan GFAR-nya lalu diekstrak di slash data ini yang sudah kita definisikan ini ya. Oke. Tidak terlalu kecil ya. Terlalu kecil ya, sebentar. Saya besarkan. Nah, kayaknya lebih enak ya, lebih besar. Oke. Oke, itu ini kan kita akan ulangi ya. Ini kita punya dua data sekarang berarti ya. Jadi train data dan test data. Prosesnya juga sama gitu ya. Sama juga sifar 10, rootnya juga sama gitu ya. Nanti si library akan mengecek apakah sudah di-download atau belum. Trainnya kita false. Lalu downloadnya kita tutup. Nah, downloadnya nggak usah lah ya, karena ini udah di-download. Nah, ini coba kita enter lagi. Oke. Nah, untuk memastikan kita, untuk memastikan kita akan print shape-nya ya. Shape dari, jadi ini apa namanya, yang di load itu ada dalam berupa matrik ya, dalam NumPy, jadi kita bisa print shape-nya. Oops, ada, sebentar. Oke. Salah, dari ini ya. Harusnya bisa nih, sebentar. Kalau gini bisa nggak? Sini bilangnya nggak ada set. Harusnya ada ini sih. Kita lihat dia pakai nama apa ini di bawah. Trend list langsung bareng. Oh, yang ini nggak bisa pakai shape ya. Oke. Oke, kita pakai yang lain yaitu kita pakai len ya. Harusnya ini bisa lah. Nah, ini ya. Jadi pakai shape itu tidak bisa karena dia belum berupa NumPy. Nanti kita akan apa namanya? Jadi datasetnya adalah untuk meload saja, nanti untuk iteratifnya ya. Jadi ada proses untuk iteratif untuk apa namanya? Kita iterasi ya datanya itu. Nah, itu nanti ada apa namanya? Fungsinya sendiri gitu ya. Nah, itu yang bisa di print shape-nya. Yang jelas ini gitu kita bisa lihat panjangnya. Panjangnya ada 50.000. Jadi data training untuk sifar 10 itu 50.000. Lalu untuk data testingnya itu harusnya 10.000 ya. Nah, 10.000 ya. Jadi 50.000 untuk training, 10.000 untuk testing. Oke. Nah, dari sini kita akan lihat bahwa training datanya masih mentah. Nah, bagaimana kita melakukan iterasi? Nah, iterasi itulah yang apa namanya? Kita sebut bukan kita gunakan untuk training. Jadi bagaimana kita melakukan looping di dalam datanya, berapa data yang kita ambil per loopingnya. Nah, yang biasa kita sebut sebagai batch size gitu ya. Jadi kita harus mendefinisikan. Jadi kita definisikan dulu
batch size-nya berapa gitu ya. Sini contohnya misalkan 4 plus 4 gitu ya. Lalu kita apa namanya, kita load ya. Kita sebut sebagai train data, harusnya train data loader ya. Kita sebut sebagai train loader saja. Torchvision util sekarang di sini ada data saja ya. Nah ini salah, bukan di Torchvision ya, di torch salah, utils data loader. Nah ini data loader ini akan menyambungkan, jadi torch itu dia punya utility berupa data loader. Data loader ini bisa berupa apapun gitu ya, tidak harus image. Hanya saja kita sambungkan ke data yang di load melalui Torchvision dataset yang merupakan image gitu ya. Ya, sehingga nanti jadi data loader ini tidak harus image. Jadi jadi generik saja. Nah, ini kalau dilihat yang ada datasetnya kita train data ya. Lalu ada batch size-nya kita salah nih. Ya, sudah. Batch size. Gini ya. Lalu kita punya apa lagi tadi? Shuffle, gak usah, gak apa-apa. Kita shuffle aja ya. Kita shuffle, jadi kita untuk apa namanya? Untuk mentraining classifier itu lebih baik, biasanya nanti datanya itu pada saat training itu di shuffle atau diacak gitu ya, sehingga dia tidak mendapatkan data kelas 1 terus, atau kelas 2 terus, atau kelas 3, jadi kategori tertentu terus gitu ya, jadi kategorinya tercampur, sehingga classifiernya lebih robust. Ya, biasa ada shuffle, terus ada sampler, ini kita tidak pakai ya. Terus ada batch sampler, dan ada nom worker ya. Nom worker ini akan kita set ya, ini adalah worker yang akan bekerja untuk meload datanya yang ada di train data gitu ya. Ini kita set, ini bisa berapapun ya, kita set aja 4 misalkan. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga, tergantung dari konfigurasi yang digunakan. Sama halnya dengan yang di tes data ya, sama dengan yang di training. Kita juga mendefinisikan sesuatu yang sama, hanya saja nanti datasetnya berbeda, yaitu tes dataset, batch-nya kita samakan saja, shuffle-nya kita false kan, karena kita tidak perlu shuffle di testing gitu ya. Lalu worker-nya kita buat 4 juga. Oke, ini harusnya sudah bisa di running ya. Coba, ada yang error? Kurang S ini ya. Ini kurang S. Bentar. Kurang S benar. Yang bawah juga kurang S. Oke. Oke, ini sudah terload. Nah, lalu apa yang dilakukan yang selanjutnya adalah kita mendefinisikan yang namanya transform ya. Kita sudah kita sudah import transform yang ada di atas ini. Lalu kita ingin mendefinisikan transformasi apa saja yang diinginkan untuk pre-processing dari datanya. Nah, itu kita akan mendefinisikan di sini ya. Transform gitu ya, sama dengan transform. Nah, ini kita ingin mendefinisikan nih dengan menggunakan compose ya. Nah, compose ini inputnya adalah suatu array ya. Kita definisikan arraynya.
Ups. Jadi yang pertama adalah yang kita inginkan adalah sebenarnya ada banyak ya transformnya. Bentar, salah tulis. Nice. Oke, di sini ada banyak sebenarnya. Di sini ada Gaussian blur, grayscale, lambda, linear transformation dan seterusnya. Sebentar. Dan seterusnya ya. Nah, mana yang ingin kita buat kita preprocessing di awal? Yang paling penting biasanya adalah ini ya. Tensor ini adalah tensor ini ada ini. Nah ya, tensor nih ya. Di situ ada keterangannya sebenarnya di sini ya. Mana ini? Ini ya. Jadi merubah atau mengkonversi dari image dengan ring antara 0 sampai 255 dengan resolusi height dikalikan dengan width dikalikan dengan C gitu ya, diubah C-nya dipindah ke depan, jadi ditransform gitu ya, sehingga shape-nya jadi CHW. Lalu ring dari datanya itu antara 0 sampai 1, jadi dibagi dengan 255. Nah, ini lebih robust dan outputnya nanti berupa floating point. Jadi kalau kita load pertama kali data image itu kita dapatnya adalah unsigned integer 8, lalu untuk masuk ke model itu kita perlu mengubah model data tersebut ke floating point. Di sini ini plot tensor. Jadi kita sudah dapat tensor. Lalu yang kedua yang biasanya dilakukan itu adalah kita koma ya, jadi ada step selanjutnya. Jadi ini ada 2 step, yaitu kita pakai normalize saja ya. Nah, ini normalisasi gitu ya. Inputnya adalah min. Sebentar. Inputnya adalah min gitu ya. Dan standar deviasi atau STD ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa cari dari data gitu ya. Cuman karena asumsi kita itu datanya berada di tengah-tengah ya, centralized gitu ya. Jadi gunung datanya berupa Gaussian, dia banyak berada di tengah-tengah, lalu gunungnya itu ke bawah gitu ya. Sehingga min-nya kita bisa set ke 0,5 ya, ini harusnya ada 3. Seperti ini ya, lalu standar deviasinya kita set ke 0,5 juga. Ini kita punya ring data itu full ya, dari 0 sampai 1. Itu asumsinya, tapi di realnya itu biasanya datanya itu terkumpul di tengah atau sedikit ke kanan, jadi lebih besar dari suatu nilai. Tapi ini kita bisa coba dulu. Jadi kalau intinya kita ingin menormalisasi dengan rata-rata 0,5. Jadi yang tadi 1 itu kita kurangi dengan 0,5 gitu ya. Lalu dikalikan standar deviasi 0,5 juga. Sehingga ringnya itu berubah antara min 1 sampai 1 harusnya. Ya. Oke. Nah, ini yang dilakukan. Nah, kita sudah selesai mengkonfigurasi untuk preprocessingnya. Sekarang kita harus masukkan preprocessing ini ke dalam loadernya, bukan di loadernya, ke dalam datasetnya. Jadi di sini ya, ini salah satunya di training dataset, kita koma saja. Di situ ada transform ya. Jadi kita definisikan transformnya sama dengan transform yang sudah kita buat. Oke, ini juga berlaku sama dengan yang bawah. Tapi nanti di prakteknya gitu ya. Di prakteknya itu nanti ada beberapa, misalnya gini, pada saat training Anda ingin melakukan data augmentation yang cukup cukup berat gitu ya.
Tetapi ketika Anda testing atau Anda melakukan validasi gitu ya, Anda tidak ingin melakukan data augmentation tersebut sehingga dihilangkan, sehingga nanti ada dua transformation gitu ya. Untuk preprocessingnya ada yang untuk training, ada yang untuk validasi dan testing. Nanti kita akan bahas itu juga. Oke. Oke, selesai, lalu kita bisa selesai sebenarnya, tapi kita untuk lebih enak kita akan apa namanya? Kita akan set kategorinya ya, karena kita tahu kita akan set kategorinya sesuai dengan indeksnya ya. Indeks dari sifarnya sebenarnya ada harusnya sebentar. Coba ya saya nah ini kita print ini ya. Ya sebenarnya ada di sini harusnya. Ups, salah orin itu, salah itu. Bentar, salah orin deh. Oke. Nah ini kalau kita print kita punya apa namanya? Kita punya kelasnya itu apa aja. Di situ ada airplane, otomobil dan seterusnya. Nah, ini bukan indeks yang sebenarnya ya. Jadi kalau kita sebentar. Kita pingin lihat indeks yang sebenarnya itu ini ya, class to index. Nah ini yang kita print class to index. Nah ini ya, oh ini udah di sort sama mereka, sama itunya apa namanya, sama torchnya ya. Jadi airplane itu dia indeks ke 0, dan otomobil indeks ke 1 dan seterusnya sampai truck indeks ke 9 ya. Nah ini juga bisa kita pakai ya. Harusnya ini dan apa namanya, dan yang satunya itu ya. Terus data ya. Nah, ini harusnya sama. Jadi kelas to index-nya harusnya sama ya. Nah, ini sama. Karena dia ada dataset yang sama. Nanti ada di tutorial lain kita akan buat bagaimana kita meload dataset dari suatu folder gitu ya. Nah, itu juga nanti harus Anda lihat kelas to index-nya bagaimana gitu ya. Karena bisa jadi nanti berbeda dengan yang kita inginkan gitu ya. Tapi tidak ada masalah sih. Yang penting ada kelas to index-nya. Sehingga kita tahu sebenarnya kelas ini kelas dengan nama ini tuh dimappingkan ke indeks kelas nomor berapa. Oke, kita hapus aja ya. Jadi ini udah selesai. Kita enter lagi ya untuk menyelesaikan. Oke. Lalu next kita ingin melihat gitu ya, kita tambah teks dulu ya. Kita buat ingin lihat beberapa image yang ada di dataset. Ini penjelasannya oke ya. Nah ini, jadi kita akan menggunakan matplotlib ya untuk melihat apa namanya, untuk melihat beberapa contoh image yang mungkin apa namanya bisa kita lihat gitu ya. Bentar, ada. Ini berarti 2 ya. Bentar, saya tambahkan dulu. Tambahkan sini aja. 2, 3. Ini aja ya. Oh iya, lupa kan. Gak di bold.
Kayaknya kurang satu ya, sebentar. Ini tiga. Oh ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa next, yaitu melihat beberapa dari apa namanya, image-nya ya. Nah, karena kita sudah melakukan transformasi, maka kita perlu mengubah untuk melihat image-nya satu persatu ke data yang sebelumnya. Nah, ini nanti kita akan lihat. Dan kita harus menggunakan NumPy ya. Jadi kita import dulu matplotlib-nya. Jadi matplotlib ini ada beberapa ya. Biasanya kita import aja pplot-nya saja. Saya akan import sebagai plt gitu ya. Ini yang biasa digunakan. Lalu kita akan input NumPy untuk melakukan melakukan manipulasi dari datanya gitu. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya cara mengaksesnya? Sebenarnya simple ya. Jadi data yang tadi di train loader gitu, kita bisa set datanya menjadi data, atau kita bisa akses sebenarnya, kita print saja. Ini ada data train data ya. Train data index ke 10 gitu ya. Ini kalau kita print, coba saja. Nah ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini sudah ada datanya, kurang lebih seperti ini. Kita bisa akses menggunakan indeks seperti ini kan, atau kita bisa menggunakan indeks seperti ini. Nah, dari data ini bagaimana caranya supaya kita bisa melihat datanya. Jadi kita coba define fungsi saja di sini yang di show gitu ya. Dan img sebagai inputnya ini akan kita pakai untuk mengconvert gitu ya dari data yang sudah dinormalisasi ke data asal yang range-nya antara 0 sampai 255 sebelum ditampilkan. Ya, di sini kita manipulasi ya, yaitu img-nya inputnya kita bagi dengan 2 gitu ya. Ya, lalu ditambah 0,5. Ini yang dilakukan pada saat normalisasi yang min dan std-nya itu tadi. Nah, ini kita sudah dapat range di 0 sampai 255 gitu ya. Lalu kita bisa ini kalau kita lihat nanti ini shape-nya ya, bentuk dari matriksnya itu berubah ya dari HWC ke CHW. Nah, ini kita ubah lagi dari CHW ke HWC gitu ya. Lalu yang pertama kita ambil dulu datanya ya. IMGN misalkan ini yang di NumPy. Jadi img.numpy. Ini nggak ada. Karena img-nya nggak ada. Lalu ini sudah dalam NumPy dan mungkin nanti kita tambah di sini ya. Ini JS type. Ini harusnya sih nggak perlu. Ya. Oke, jadi kita ambil NumPy-nya lalu kita convert ke unsert integer 8 gitu ya. Lalu kita plot. And show. Ya. Oke. Lalu sebelum kita plot, kita transpose dulu. Jadi ini caranya ya, kalau memang ingin tahu ya. Yaitu IMGN-nya kita transpose dengan 120. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh iya benar. 120. Maksudnya adalah yang tadinya indeks ke 0 kan harusnya 012 gitu ya. Nah, itu diubah indeks ke 0 pindah ke paling belakang, lalu di indeks 12-nya tetap, sehingga nanti berubah jadi dari CHW ke HWC gitu ya. Yang kita sudah bahas sebelumnya. Nanti diulang videonya ya kalau. Nah, ini lalu kita bisa show. Nah, ini sudah inline di Colab ya, tapi nanti kalau Anda pakai Jupyter Notebook Anda sendiri, Anda harus mendefinisikan matplotlib inline gitu ya. Jadi nanti ditampilkan secara inline.
Nah, ini sudah kita bisa tampilkan misalkan img show, ini image ke-10 ya. Kita tadi kan indeksnya sampai 50.000, kita set aja image 10, 1000 ya. Coba kita enter. Unsupport saya tahu. Unsupport. Hayu unsupport. Sebentar. Bukan ini harusnya. Oke, ini gelap ya. Nah, kan ada yang salah. Nah, ini kita perlu apa namanya, perlu lihat lagi ya sebentar, ini apa yang salah ini. Ya, coba kita print aja di sini ya. IMGN yang kita punya. Nah, ini 0 dan 0. Coba ini kita komen saja ya. Harusnya sih jalan. Kita komen. Ini jalan tapi belum kita ya. Sebentar. Oh iya benar. Ini jalan tapi hasilnya seperti ini ya. Ya ini sudah. Jadi saya salah tadi, sebentar, ini kita hapus saja. Kita nggak perlu mengkonversi, tapi ini kita beri ya, terangan bahwa ini konversi dari -1 1 ke 0 1 gitu. Jadi range-nya nanti berubah dari 0 sampai 1. Nah, karena ini sudah floating point standar, di payplot-nya bisa menerima gitu ya. Tidak perlu mengubahnya ke integer 8 lagi, unsigned integer 8. Jadi ini contohnya, kita coba ini kayaknya nggak jelas sih, yang nomor 10. Kita coba yang nomor 20 ya. Kita enter. Nah ini ya. Ini karena dia 32 kali 32, jadi bentuknya kurang lebih ya seperti ini ya. Kurang lebih. Nah ini untuk lebih apa namanya, membuatnya lebih baik gitu ya. Kita akan coba untuk melakukan grid ya. Jadi di apa namanya, sebentar ini saya di Torch Vision ini dia punya utility untuk apa namanya, membuat grid ya, grid ya. Kita lihat. Nah, ini tensornya mana aja ya. Ini hmm, hmm, ya ini kita coba aja image. Ini coba dari data train data ya, balik ya. Coba aja. Nah ini nggak ada, jadi harus dibuat list of tensor ternyata. Coba kita buat kayak gini. Error. Kelasnya nggak boleh list. Nggak ada pusing. Ini kita pakai caranya yang ada di
di tutorial yang asli sebentar. Jadi kita bisa melakukan satu-satu seperti itu, atau kita bisa melakukan apa namanya, ambil sesuai dengan jumlah batch size yang ada di atas lagi dengan menggunakan data loader. Kita punya data loader, data train loader ya. Sorry. Jadi kita punya train loader, kita buat aja data iter gitu ya. Ini adalah iterasinya. Kita melakukan iterasi terhadap train loader. Nah, ini lalu kita ambil saja image dan labelnya. Ini sebenarnya kita seperti mengambil apa namanya, data training ya untuk per batch-nya, yaitu adalah data iter dot next, harusnya dot next, nggak ada. Nah, kita coba aja lah. Kalau di sini kita inputkan, di sini ada image. Ya, ini sudah 4 dalam 4 biji ya, karena kita setnya adalah 4. Nah, ini contohnya ya, kita setnya di sini adalah 4. Kalau kita ketikkan misalkan 16 ya. Kalau kita run lagi, lalu kita run yang di bawah. Nah, ini akan tampil 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 16 ya. Ini Anda bisa pakai untuk melihat apa namanya, datasetnya. Ini hanya untuk melihat saja ya. Jadi ini belum ke trainingnya, kita akan ganti lagi menjadi 4. Nanti ini Anda bisa utak-utak lagi kalau mau dengan mengubah batch size-nya. Oke, ini ya. Oke, ini untuk melihatnya. Lalu yang selanjutnya adalah kita mendefinisikan CNN-nya sendiri. Nah, untuk mendefinisikan ini kita perlu namanya kelas tambahan ya. Jadi fungsi kelas tambahan yang kita buat, kita akan buat teksnya dulu. Langkah ketiga ya, mendefinisikan CNN model. CNN model didefinisikan dengan menggunakan kelas yang diturunkan dari kelas torch.nn.modul. Ini besar. Oke. Jadi ini jadi kita perlu buat satu kelas baru ya. Kelas baru ya, kelas baru, tapi kita perlu import dulu, import supaya lebih gampang ya. Kita tidak perlu import NN ya, tapi kita perlu import fungsional ini ya, F-nya ini. Karena nanti kita akan beberapa akan pakai untuk apa namanya, F-nya besar nih, harus besar ya. Biar beda dikit. Nah, ini kita definisikan kelasnya dulu, kelas gitu ya. CNN model gitu ya. Terus kita turunkan dari torch.nn.module. Nah, ini ya. Oke. Lalu kita definisikan init. Ya. Ini init inisialisasinya. Kita mungkin nggak perlu parameter ya, mungkin kita strap saja, berarti nggak ada parameter tambahannya. Nah, sebelum kita melakukan inisialisasi, kita apa namanya, kita inisialisasi nn.module ya, torch.nn.module dengan memanggil ini ya, super gitu ya. Jadi super itu berarti apa namanya, rootnya di atas ya, di mana dia diturunkan. Oke. Kita inisialisasi seperti itu, lalu kita mendefinisikan modelnya ya. Jadi kita perlu dua fungsi sebenarnya, inisialisasi dan satu lagi adalah forward.
Nah, formatnya ini kita bisa input. Nanti formatnya kita bisa manipulasi juga. Ini kita pas dulu. Karena nanti kita akan panggil di looping utamanya pada saat training. Oke, ini kita definisikan dulu. Misalkan kita ya conv 1 gitu ya. Itu adalah torch.nn. Ada conv 2D ya, karena kita pakai yang 2D image. Nah, ini ada banyak, ada in channel, terus ada out channel sama channel size. Oke. Oke. Kita buat in channelnya karena ini adalah layer pertama, berarti kita buat in channelnya 3 gitu ya. Outputnya sebenarnya terserah. Kita set aja misalkan berapa ya? 8 lah ya. Output channelnya 8, jadi kita punya 8 buah kernel. Nah, size kernelnya adalah kita coba aja 5 gitu ya. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, kita definisikan misalkan setelah konvolusi gitu ya. Ini yang sederhana ini kita pull gitu ya. Pull 1 gitu ya. Dari torch dot nn dot pull. Oops, nggak ada. Oh iya, ini ada itu ya. Jadi ada beberapa pull yang bisa kita pakai. Ada max pull, ada lainnya apa ya? Habis ini. Bentar. Min kalau nggak salah ada max pull min. Bentar, pullnya itu ada sini aja lah. Nah, ini kita bisa lihat banyak anunya apa namanya kelas di bawahnya. Di situ ada max pull ya, jadi ini sepertinya max pull saja. Oh, ini ada LP pull, LPP pull ya. Itu ada keterangannya. Average ya, average pull. Nah, ini AVG pull ya. Jadi ada AVG pulling, ada max pulling, dan ada LPP tadi. Ada berapa pull yang kita bisa pakai? Biasanya kita pakai max pulling dulu, 2 dimensi ya. Kernel size-nya kita definisikan jadi nanti akan menentukan ini dia turun berapa, misalkan 2,2, berarti nanti resolusinya turun setengah gitu ya. Pull 1 ya. Lalu kita definisikan lagi kita bisa pakai linet ya. Kalau linet ini adalah 6, kita set aja sesuai dengan linet ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini, touch nn dot conv 2D lagi ya untuk linet. Nah, conv 2D inputnya sekarang adalah 6, outputnya 16 ya. Di linet itu terus kernelnya 5 juga, 5 kali 5. Jadi ini adalah kernelnya 5 kali 5, outputnya 16 buah gitu ya. Jadi kita punya 16 channel nanti outputnya. Inputnya adalah 6 channel. Jadi kita mendefinisikan input channel, output channel, dan kernelnya. Jadi itu aja. Lalu setelah itu ini harusnya ada semacam pooling ataupun ada semacam perpindahan ya. Kalau di Linet itu seperti itu. Jadi selanjutnya itu harusnya adalah dense layer. Ini saya buat saja FC1 fully connected layer yang pertama. Kita bisa pakai di sini namanya linear ya. Kalau di transfer namanya dense. Nah, inputnya berapa, outputnya berapa. Nah, ini mungkin perlu dihitung ya. Karena inputnya harus spesifik berapa dan outputnya harus spesifik berapa. Nah, karena tadi kita punya satu pool layer, berarti dari 32 kali 32 kita turunkan setengah gitu ya, karena kernelnya ini kernelnya 2,2 ini ya. Hingga dia turun setengah, resolusinya jadi 16 kali 16. Sehingga kalau yang di belakang ini dia 16 channel ya. Berarti kita punya 16 dikali 5 dikali 5. Ini adalah total fitur yang berada di akhir. Dan outputnya misalkan 100 lah ya.
kita sesuaikan dengan lainnya. Ini 120 gitu ya. 120 gitu. Coba kita cek dulu deh lainnya berapa. Lainnya 5. Ini ya. Nah, kita set yang di sini nggak apa-apa lah. Nggak tahu ini punyanya orang gitu ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Oke. Aku ini. Aduh, sudah tak tutup. Sebentar. Salah tadi, salah klik. Ini ya harusnya ya. Udah nggak keluar ini. Oh, content may subject to copyright. Enggak sih harusnya. Oh ya, ini udah ya. Nah, ini ya. Kita lihat tadi. Jadi dari input 32 sebenarnya kalau di Lenet yang asli dia melakukan cropping ke 28 ke 28 gitu ya. Oh, salah melakukan cropping. Karena dia 5 kali 5 dia akan turun 4 gitu ya. Karena sisi 2 di kiri dan sisi 2 di kanan itu akan hilang. Sehingga dia turun 4 jadi 28 kayak 28. Tadi kita tidak definisikan apa namanya same size konvolusinya sehingga dia turun 4. Lalu di konvolusi lagi dengan 5 kali 5 lagi berarti enggak, ini di pooling ya, sorry. Yang S2 ini di pooling yang tadi sehingga 14 kali 14. Lalu di konvolusi ya, dikonvolusi lagi 5 kali 5 lagi dan dia turun 4 pixel karena di kiri dan di kanan atas bawahnya juga berkurang 22 ya, istilahnya gitu ya. Sehingga jadi 16 kali 10 kali 10. Nah, ini terus di pooling lagi. Jadi 5 kali 5. Ini poolingnya nggak ada tadi ya. Nanti kita definisikan poolingnya sebentar. Berarti harusnya di sini ada pool lagi ya. Sebelum FC. Nah, oke. Sehingga nanti hasilnya adalah 16 kali 5 kali 5. Apa namanya, masuk ke fully connected layer ya. Nah, lalu di fully connected layer ini ada 120, 84, dan kita sama saja ya. 180. Lalu kita punya tadi berapa? 84. Oops. 120. Dan yang terakhir adalah 10 ya. Berarti 84. Oke, ini FC yang kedua, lalu FC yang ketiga. Oke, kita selesai mendefinisikan untuk apa namanya fungsi-fungsinya ya. Nah, sekarang kita mendesain forward function-nya. Ini forward function-nya. Jadi dari X ini adalah yang ini ya, input yang ini. Lalu input ini nanti harusnya di apa namanya di pooling gitu ya. Di pooling. Di konvolusi ya. Jadi kita reuse saja X-nya ya. X sama dengan jadi yang pertama self.con1 X. Nah, ini harusnya seperti ini ya. Nah, kita bisa nestedkan ya. Jadi kita bisa nestedkan seperti ini. Self.pool1 kurung buka dan kurung tutup. Sehingga kita punya X-nya ini berarti konvolusi dulu lalu di pooling. Nah, ini kita bisa copy lagi di konvolusi yang kedua. Untuk pooling yang kedua. Nah, ini pooling yang kedua ini sebenarnya bisa dijadikan satu, tapi kita ambilkan dulu aja ya. Lalu setelah itu kita masuk ke dense layer. Nah, dense layer ini perlu sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dipakai. Kita bisa pakai x.view ya. Kelupaan.
x.view itu juga bisa, tapi yang kita akan pakai yang lebih simpel aja, yaitu torch.flatten ya. Ya ini ya. Jadi bagaimana dia diratakan sampai dengan dimensi pertama ya. Jangan sampai dimensi ke 0. Karena dimensi ke 0 itu adalah batch-nya, gitu ya. Sehingga sampai dimensi pertama. Oke, lalu di flat baru di nested-kan ke FC ya. Oh, ini ada yang kurang ya, sebentar ya. Ini nggak ada fungsi aktivasinya ya, benar ya. Ini konvolusi pooling. Jadi tidak ada non-linearity di sini. Kita akan tambahkan. Nah, F-nya ini adalah kita bisa tambahkan fungsi langsung ya. Salah satunya ada relu. Jadi relunya kita tidak perlu definisikan di atas, hanya kita panggil langsung saja di sini. Seperti ini. Jadi sebenarnya kita punya dua cara. Kita bisa definisikan di sini, gitu ya, di sisi sini. Setelah conv 1 nanti ada relu, terus pooling, terus ada conv 2, relu lagi, terus pooling. Itu juga bisa, atau kita langsung panggil di fungsi forward, fungsi forwardnya. Nah, lanjut kita juga harus melakukan aktivasi ya untuk yang FC-nya ini, sehingga kita tambahkan kurang lebih seperti inilah ya. Nah, ini untuk FC1, lalu ada FC2, dan yang terakhir adalah FC3. Oke, khusus yang FC3 ini karena dia harusnya fungsinya itu beda, nanti kita akan pakai softmax ya, tapi tidak di sini. Itu kita tidak aktifasikan. Nah, ini akan dijadikan ke sistem. Ya. Oke. Nah, kira-kira ini ya, ini coba kita Ctrl Enter ya, harusnya sih nggak ada masalah. Oh ya, nggak ada masalah ya. Nah, ini kita bisa buat ya di sini. Kita bisa buat net ya. Namanya apa? Net model ya. Lalu kita print. Netnya ini kita bisa print. Nah, ini kira-kira ya. Jadi ada CNN model, terus dia punya berapa nih modulnya? Conv 1, pool 1. Lalu ada conv 2, pool 2-nya hilang ya. Pool 1 juga sebentar, berarti salah nih. Ya. Nah, ini ya. Conv 1, pool 1, conv 2, pool 2, lalu ada FC1 sampai FC3 ya. Nah, ini adalah parameternya yang bisa dilihat. Nah, ini kita bisa print. Nah, ini sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya sebelum melakukan training ya, itu adalah menentukan loss function-nya. Ini di sini saja kayaknya, sepertinya loss function-nya. Dan juga optimizer-nya. Jadi kita punya, kita import dulu. Optimizer-nya itu ada di torch ya. Torch. Supaya kita lebih enak. Optim. Nah, ini as optim. Oke, kita akan mendefinisikan loss function-nya dulu ya. Itu kita sebut saja loss. Biasanya seperti kalau di kode-kode itu criterion. Atau sebut saja loss gitu aja ya, biar lebih gampang. Oke, kita definisikan loss-nya. Ada beberapa yang kita bisa pakai ya. Itu semua ada di sini nanti. Misalnya ada binary, kita sebut aja binary gitu ya. BCE with logits loss gitu ya. Terus ada BCE loss. Yang kita pakai adalah yang standar yang disebut sebagai cross entropy loss. Ya, atau bahasa kerennya adalah softmax loss gitu ya. Oke, ini lossnya. Lalu kita kita definisikan optimizer-nya. Ini Anda bisa pilih dari optim yang tadi ya. Optim dot
Nah, ini ada banyak sebenarnya optim dot sebentar ini kita biar bisa di dot. Jadi optimizernya itu kita bisa pilih optim dot. Nah, ini ada banyak ya. Nah, kita pilih yang standar aja SJD ya. Nah, di sini ada banyak ya paramnya apa. Paramnya itu berarti mana yang ingin diupdate ya, maka kita sebutkan saja net dot parameter sini akan diupdate. Lalu kita mendefinisikan running rate-nya. Jadi RR-nya kita set di misalkan 0,01 gitu ya. Jadi kita bisa ganti. Terus itu ada momentum. Momentum 0,9. Nah, ini sebenarnya SGD ini ada apa namanya? Ada pluginnya namanya Nesterov, tapi ini kita off-kan dulu ya. Biasanya kalau saya training itu Nesterov-nya saya on-kan supaya lebih baik. Nah, ini kita definisikan selesai. Ini mungkin ada tambahan ya. Kita edit lagi. Definisikan loss function dan optimizer ya. Oke, ini selesai. Optimizernya sudah di set gitu ya. Lalu kita bisa train networknya. Sebenarnya ada beberapa catatan ya, apa namanya. Yang pertama adalah karena kita learning rate-nya itu sama di setiap layer, maka nanti tidak ada masalah gitu ya. Tapi nanti kalau Anda apa namanya ingin misalkan di layer ini dikurangi gitu ya, berarti nanti harus di set lagi parameternya untuk learning rate-nya nanti. Mungkin di video yang lain ya. Nah, setelah itu kita bisa training ya. Kita sudah punya apa namanya? Kita sudah punya datanya, kita sudah punya apa lagi tadi? Modelnya, kita sudah punya optimizernya. Yang terakhir yang kita bisa training ya. Looping per epoch gitu ya. Dan update menggunakan optimizer. Nah, yang saya senang di PyTorch ini dia sangat jelas ya apa namanya loopingnya, dan kita harus mendefinisikan sendiri sebenarnya kita mau apa namanya, kita mau looping seperti apa gitu ya. Berbeda dengan yang di TensorFlow. Jadi di TensorFlow itu kita bisa menggunakan model fit, di mana kita sebenarnya nggak tahu looping di dalamnya seperti apa. Nah, itu sedikit juga apa namanya, sedikit bingung nanti ya untuk mengertinya. Oke, dari sini kita looping, kita set aja epochnya 10 ya. Di sini kita training 10 epoch. Lalu yang pertama didefinisikan adalah running loss-nya. Jadi ini yang akan kita print nantinya untuk dijadikan log gitu ya. Yang kita setkan 0,0, lalu kita looping dengan menggunakan trend loader-nya. Jadi ini kita punya dua yang diekstrak di sini, I dan data. Lalu kita enumerate ya, enumerate trend loader-nya. Kita punya trend loader. Nah, ini ya, kurang lebih seperti ini karena kita punya, kenapa kok ada I dan data. Jadi trend loader itu ada indeksnya nanti. Itu yang akan I-nya itu tidak akan kita pakai. Jadi I-nya itu adalah berapa batch atau berapa image
berapa batch ya yang sedang jalan sekarang. Itu nanti di print train loadernya. Tapi kita mungkin tidak terlalu memerlukan itu. Tapi secara default ada di train loadernya. Nah ini ya. Nah ini kita punya, yang penting adalah di datanya kita bisa ekstrak datanya itu ada dua tuple ya. Yaitu yang pertama adalah input, yang kedua adalah label. Ya. Nah ini yang kita akan gunakan untuk melakukan forward pass dan backward pass nanti ya. Nah sebelum melakukan forward pass, pastikan bahwa optimizernya itu kita ini ya, kita nolkan dulu gradiennya. Jadi nanti mungkin di kelas sudah dijelaskan ya bahwa CNN itu mekanismenya adalah bagaimana melakukan update menggunakan gradien. Nah gradien ini sebelum dihitung dinolkan dulu semua ya pada saat sebelum forward pass. Ya ini di zero grade-nya. Lalu kita forwardkan. Jadi kita punya output sama dengan ya kita tadi punya modelnya namanya net. Nah ini net kurung tutup. Ya ini adalah inputnya. Inputnya kita langsung saja input. Ya. Nah ini outputnya adalah output yang ada di kelas model yang kita definisikan ya. Jadi ini ya return X. Jadi output terakhir adalah output dari self FC3. Nah itu belum dihitung loss ya, sehingga kita bisa hitung loss value-nya gitu ya dengan loss function yang tadi kita sudah definisikan. Nah loss function ini dia punya dua input, yang pertama adalah outputnya, lalu yang kedua adalah label aslinya. Ya, tapi nanti berbeda-beda tergantung dari loss function yang kita pakai. Ya. Oke, lalu loss function-nya kita backward. Ini akan digunakan untuk nggak ada suggestion-nya. Digunakan untuk mengisi gradien-gradien yang ada di setiap layernya gitu ya. Jadi di backward supaya gradiennya terisi sebelum nanti optimizernya kita step ya, kita tambahkan satu step ya untuk mengupdate bobot dari si weight-nya ya, atau bobotnya ya, mengupdate bobotnya. Nah oke, setelah itu, nah ini sebenarnya sudah selesai, tapi kita ingin tahu dong ya, sebenarnya berapa sih gitu ya. Ada apa plus file ya, dot item. Oke, jadi running loss-nya kita tambahkan dengan loss yang sekarang kita punya gitu ya, lalu kita logkan. Biasanya kita akan pakai ini, yang kita pakai adalah i-nya baru. Ini mungkin mau diingat-ingat, ini berarti modulus 2000 sama dengan 0 ya, jangan nih. Kalau di contohnya ini sih ya, 1999 berarti nanti di langkah ke 2000 karena dia atau gini aja ya, ini karena i-nya dari 0 nih. Oke. Ya ini ya, jadi kalau dia sampai ke 2000 ya, kita akan print saja. Yang kita print adalah loss-nya ya. Yang pertama adalah epoch-nya, lalu loss-nya berapa. Kita lengkap aja ya. Kalau di contohnya selengkap, tapi kita mungkin langsung aja ya. Epoch gini aja ya. Lalu disitu ada epoch plus 1. Lalu kita punya
uh, mini batch-nya ya. Nah ini ya, ini adalah I+1 juga ya. Lalu yang terakhir adalah running loss-nya ya. Nah, running loss-nya ini kita bagi dengan 2000 karena ini per 2000 data ya. Dan ini berarti harusnya nah gini ya. Oke. Jangan lupa di reset running loss-nya. Ya, nanti bisa dari nol lagi. Oke, ini sudah selesai ya. Oke, ini kita akan coba ya tradingnya. Ini kita belum set itunya ya, apa namanya, save point ya. Disebut sebagai save point. Ini kita coba running dulu. Nah, ini kira-kira proses trainingnya ya. Ini sebenarnya cukup lama karena kita tadi pakai CPU. Gak apa-apa sambil ngobrol aja ya. Jadi kita punya 50.000 data. Nah, ini udah keluar ya. Epoch pertama mini batch ke 2000 itu lossnya adalah 2,1. 4000 lossnya 2,0, jadi turun ya. Turun. Epoch 1 ke 6000 turun lagi ya. Dan seterusnya kita tunggu sampai 10 ya. Lama juga ya. Sebentar, ini kita stop dulu. Kita coba ganti runtime aja kalau gitu. Ya, ganti runtime. Oke, kalau kita pengen ganti runtime berarti ini ya. Change runtime, terus GPU. Di sini ada tulisannya. Save. Oke, connecting kita harus start dari awal lagi. Oke, connected. Kita start dari awal. Ini ya. Nanti ada perbedaan sedikit ya. Lalu kita load juga. Download lagi karena memang nggak ada ya di server yang baru. Oke, lalu kita bisa lihat sama. Ini sebenarnya bisa kita skip. Lalu kita definisikan modelnya. Nah, yang berbeda adalah ini kita enter dulu ya. Nah, ini netnya kita database. Nah, kita tambahkan seperti ini ya. Jadi netnya itu kita harus set to CUDA-nya karena kita pakai apa namanya, pakai engine yang ada GPU-nya. Nah, ini sudah selesai ya. Ini sudah di CUDA. Lalu yang kedua adalah ini ya. Jadi inputnya itu kita harus setkan juga. Input. Ini sedikit sulit ya. Sama dengan input. Udah, sudah. Nah, ini kita coba. Nah, ini nggak bisa kan? Ya, sebentar. Oke. Nah, ini kita harus kembalikan lagi ya. Jadi output net input, lalu outputnya ini kita kembalikan lagi. Ini sedikit berbeda karena kita pakai GPU ya. Jadi nanti Anda programnya harus cukup berbeda ya. Salah. Nah, ini ya. Nah, kita lihat nih ya, cepat ya, harus ini lebih cepat lah. 2,0 kayaknya sama aja.
7. 2000 ini sambil nunggu ya. Karena ini karena batch-nya sedikit. Kita stop dulu aja ya. Oke, biar lebih cepat nanti batch-nya kita bisa tambahkan ini 4 soalnya. Sebentar. Kita ganti aja. Balapan. Biar cepat karena memori di GPU-nya juga cukup. Gue lama. Nilainya 2000 ini apa namanya? Per 2000 mini batch. Kalau 128 berarti harusnya 2 kali 2000 ya. Udah lengkap lah itu. Ini nggak bakal ke print nih sebentar. Nah, gini aja deh. Ini kita geser ke sini. Jadi kalau udah satu epoch, udah di print. Untuk baginya adalah len dari train data. Oke, akan ngeprint kalau sudah satu epoch. Cukup lama ini karena 50.000 ya. 50.000 tapi udah terlalu lama banget. Nomor yang aku pakai 2,7. Nih ya. Oh, salah lagi kan. Ya, sebentar, dia salah lagi. Ah, ini I-nya nggak perlu nih. Bentar. Ini harusnya nggak perlu. Aktif. Oke, ini kita running, kita tunggu aja ya. Oke, ini finish ya. Kalau kita lihat nih lossnya sudah cukup kecil, 0,007. Turun ya dari 0,009 di batch di epoch pertama, turun 0,002 ke 0,079 ya, sekitar 0,2. Nah, ini sudah selesai, bobotnya masih tersimpan di mana di netnya ya.
Nah, ini kita harus save. Kita tambahkan teks dulu ya di bawah ya. Nah, ini kita teksnya seperti itu aja dulu ya. Terus kita tambahkan kode. Nah, kita tambahkan kode seperti inilah ya. Torch. Save. Nah, yang kita save ini adalah bobotnya. Jadi kita punya net. Nah, net ini masih dalam CUDA. Jadi kita set ke CPU dulu. Terus kita set ke state dict ya. Jadi apa ya? Direktur dictionary-nya ya dari si net itu. Nah, petnya lalu yang kedua adalah petnya ya. Petnya itu di mana? Sebentar, nggak kelihatan namanya. Oh, ini masuk JSON ya kelihatannya. Oke, kita set di sini aja var epoch 10.pth biasanya. Nah, ini kita save. Kita coba oke ke save ya. Ini nanti untuk mengkonfirmasinya kita ls saja biasa ya. Ini perintah di Linux ya. Nah, ini sudah ada ya. Cipar dash epoch 10.pth. Oke, nanti kita bisa load untuk testing ya. Ya. Ataupun kita bisa pakai net yang sudah ada juga untuk melakukan testing. Oke. Oke. Oke, yang pertama kita akan lihat testingnya ya. Kita akan testing 5 ya, testing netnya. Dengan data yang kita inginkan ya, maksudnya dengan data spesifik ya. Ya, ini seperti kita melihat train dataset yang kita lakukan menggunakan matplotlib ya. Jadi kita set seperti itu. Jadi yang pertama adalah sebentar. Oke, yang pertama adalah kita set ya, apa namanya, sama seperti yang di atas. Jadi kita copy aja dulu yang ini ya. Cuman kita ini kita copy ya. Cuman yang kita pakai adalah bukan train loader tapi test loader yang kita copy di bawah. Kita ganti test loader ya. Terus itu ada image dan label juga sama ya. Yang kita bisa buat, lalu kita bisa print labelnya itu ya. Ya kita print labelnya saja gini ya. Itu bentuknya kurang lebih mana ya? Wow, ini base size-nya banyak ini. Ya kita definisikan ulang aja, nggak apa-apa lah, gini aja ya. Nah, ini contohnya ya kalau kita apa namanya tidak menggunakan index to class tadi ya. Jadi kita coba print lagi test data ya dot class to index. Nah, ini ya. Ini yang kita punya ya, jadi R.0 dan seterusnya. Yang kita inginkan adalah kebalikannya, index to class. Ada nggak ya? Bentar. Nggak ada ya. Bentar. Oh, ini kelasnya ini sudah ada. Kelasnya sudah Jadi yang kita print adalah labelnya semua ya. Nah, labelnya ini ada
berapa nih ya? Tadi 128 ya. Kita set page size-nya di atas 128, besar sekali. Nah, kita print 120 ke 128-nya dengan menggunakan ini ya. Jadi kita menggunakan join. Ini salah satu caranya ya. Kita menggunakan join. Join yang di dalamnya ini adalah apa namanya? Di dalamnya itu adalah list ya, harusnya. Sehingga kita bisa joinkan dengan menggunakan yang namanya print kurang lebih seperti ini, jadi 5S, jadi minimal 5 itu, minimal 5 karakter ya. Lalu kita persenkan. Nah, persennya ini adalah, kalau yang tadi itu kelas ya, sebentar, ini berarti ya test data dot classes ya, kurung buka label, nah, kurung tutup i misalkan ya, for i in rank dari berapa, 128. Oke, ini coba kita enter dulu, bener nggak? Oke, bener ya. Ini di print semua ini 128 habis. Yes, kalau apa? Karena batch kita 128, harusnya tadi batch yang testingnya diubah ya. Sebentar, kita ubah aja ya. Ini mungkin jadi 4 aja. Oke. Jadi sini kalau kita enter ini jadi 4 saja. Oke, ini batchnya 4 aja ya. Ini buat 128 lagi 4 ya. Oke, ini. Jadi ini contohnya ya untuk testingnya. Lalu kita ingin memprediksi, kita tambah kodenya lagi di bawah. Kita ingin memprediksi inputnya ini. Jadi kita punya image dan label di situ. Sebenarnya outputnya simple aja. Oh iya, sebentar. Yang pertama inputnya kita biasa kita ubah ya. Jadi kita ubah ke Juda. Lalu kita forward ya. Sama seperti yang di loop itu. Nah, ini kita sudah punya outputnya. Ya, kita sudah punya outputnya, lalu yang diinginkan adanya maksimum. Jadi kita harus apa namanya, memprediksi yang maksimum. Jadi kita bisa pakai fungsi torch dot max ya, max dari output ya. Oke, sini ada satu lagi nih, sebentar. Produce sesuatu software anak. Sebentar, ini ada yang ganjel. Jadi coba kita lihat aja ya. Lalu di sini kita print saja outnya. Oke, runtime error. Nah, apa yang error nih?
Oh, WTAP-nya masuk. Sebentar. Ini udah di anu ya. Berarti ini nggak perlu. Sudah di CPU. Bentar. Input type. Bertelanjur dipindah. Ini kita ganti lagi. Oke. Oke, ini ya. Ini harusnya nggak gini nih. Sebentar, ini mesti salah. Ini coba kita tambahkan. Ini harusnya nggak ada tambahannya tadi. Oh iya benar. Nah ini benar ya. Jadi kita punya ini ya. Yang di atas ini adalah outputnya, output maksimumnya. Lalu yang di bawah ini adalah indisnya ya. Ini yang kita akan ambil ya. Jadi yang outputnya kita tidak perlukan output lossnya. Yang kita ambil adalah predicted-nya. Jadi yang kedua yang kita ambil, yang kita print adalah yang predicted-nya. Nah ini ya kira-kira ya. Oh banyak ya. Harusnya kan 4 ya. Sebentar. Oh salah. Ya bukan input ya. Nah ini harusnya benar. Oke ini ya 5110. Nah ini kita akan pakai cara yang sama seperti yang di atas. Kita copy aja ya. Nah kita akan dulu. Nah yang adalah ini jadi predicted. Oke. Ini kita akan print. Ini ya dock automobil airplane. Salah semua ya. Bener tak ini? Bentar ini coba lagi. Headship airplane. Dock automobil. Nah, mungkin ada yang salah. Bentar. Bentar. Label I. Harusnya benar. Coba sih kita print predicted-nya ya. Biar lebih jelas. Kita print predicted-nya. Lalu kita print test data dot ini ya, kelas 2DX. Lalu yang train datanya. Biar kita jelas. Predicted-nya adalah 5. 5 itu dock, benar ya. Lalu ada automobil. Itu 1 automobil lagi terus 0 airplane. Nah, benar sih. Ya, jadi dari 4 ini 3 salah ya. Ya nggak apa-apa. Oke, itu untuk performa yang ini ya. Lalu kita akan tes untuk semuanya sekarang ya. Jadi bagaimana kalau untuk semuanya gitu ya. Tadi kita udah tes untuk 4 saja. Ini ya. Kita tambahkan kodenya. Kita buat 2 ya. Yang pertama yang benar itu berapa. Lalu loss-nya itu berapa? Loss file ya. Karena kita sudah punya variable loss. Oke. Ini salah ya. Loss-nya. Totalnya ya. Maksudnya totalnya sudah jelas. 1000 ya. Tapi nanti 10.000 ya. Kita anu aja. Nah, untuk looping yang ini, kita harus melakukannya dengan tanpa gradient gitu ya. Jadi kita set with torch. Jadi kita nggak mau ada update di networknya ya. Jadi nggak ada gradient yang
yang dihitung gitu ya. Baru kita looping data di cache loader ya. Oke, sama seperti yang di loop yang sebelumnya, kita set image dan labelnya ada di data, lalu kita hitung outputnya ya. Ini harusnya sudah langsung karena ini sudah di CPU tadi kita sudah pindahkan. Lalu kita hitung predicted-nya sama seperti yang di atas ya. Terus ulang lagi di sini. Torch, max, ya. Output sama label. Salah output ya. 0,1. Nah, dari predicted nanti kita bisa bandingkan ya. Output.data. Sorry. Nanti dari sini kita bisa bandingkan. Nah, ini tadi saya salah. Di atas ini. Oh benar. Iya benar ya. Output data 1 lalu lalu kita hitung totalnya, ya, terus kita tambahkan dengan label z. Ini ada salah satu cara yang lain ya. Label z0 itu berarti nanti sama dengan len labelnya ya, sama. Terus yang benar berarti kita akan tambahkan juga, yaitu yang predicted-nya. Yang predicted-nya sama dengan label. Ya. Ini adalah nanti bentuknya true false, lalu kita sum ya. Ya. Dan itu yang akan dimasukkan ke korek ya. Lalu kita bisa print akurasinya ya. Ini aja biar simple, yaitu akurasinya adalah ini ya. Ini kita tambahkan float aja. Nah, ini akurasinya kurang lebih dikali dengan 100 supaya jadi berapa? Antara 0 sampai 100 ya. Karena harusnya itu 0 sampai 1. Ini coba kita run. Error. Oh, ini kurang ya. Nah, oke. Aduh, error lagi. Choice of tensor A. Test loader. Bener ya. Coba kita print dulu ini. Apa namanya? Kita print label size-nya 4, bener ya. Predicted-nya berarti ini. Nah, predicted-nya 80. Nah, ini yang kita harus cari apa namanya, errornya di mana. Predicted-nya 80. Tapi labelnya cuma 4. Ya, coba kita cari ya. Kita print predicted. Kita print. Harusnya kalau di luar tadi kita nggak pakai data ya. Coba kita hapus ini.
Tetap 80 ya. Jangan ini print output dot size. Ya, outputnya 80. Oke. Print input dot size. Oh, input. Makanya ini saya salah lagi. Ini harus image. Oke, ketemu salahnya di mana? Oke, ini sedang looping ya. Nanti kita tunggu mungkin dalam beberapa menit. Oh, sudah ini. Oke, akurasinya adalah 52,18. Ya, ini. Ya, sekitaran ini memang kalau udah ya, ini sudah oke semua ya. Nanti ini saya akan taruh di web, di Classroom ya. Cukup simpel ya. Jadi yang pertama adalah mendefinisikan dataset. Nanti ketika Anda melakukannya di real dataset, misalkan dataset yang Anda custom sendiri itu juga sama. Tapi nanti mungkin loadernya bisa kita buat sendiri ya. Nanti ada caranya. Lalu setelah di load, maka kita bisa melihat datasetnya dulu. Ini bisa di skip sebenarnya langkah kedua ini, lalu mendefinisikan CNN modelnya. Ya, ini bisa kalau di Python yang di konsol itu nanti kita biasanya mendefinisikan di file yang lain gitu ya, file yang terpisah, lalu diimport. Tapi karena kita pakai Jupyter Notebook, maka ini didefinisikan di namespace yang sama gitu ya. Nah, ini ya. Terus ini Anda perlu ingat nanti kalau Anda pakai GPU berarti harus transfer ya modelnya ke GPU. Lalu mendefinisikan loss function dan optimizer ya. Nah, itu training kita tentukan epochnya seperti apa. Ya. Epochnya seperti apa, lalu di forward, di backward, lalu di step. Seperti biasa, lalu di print lognya. Nanti jadinya kurang lebih seperti ini. Lalu di save nanti supaya bisa di load lagi. Nah, itu nanti save-nya bisa dibawa kemana-mana gitu. Lalu kita bisa testing ya. Dan hasil akhirnya adalah 52,1%. Ya, ini tidak bagus memang, tapi ya nggak apa-apa. Ya, untuk pertama kali ya. Ya, kalau pengen langsung bagus ya bisa juga. Jadi Anda bisa sebenarnya bisa mengutak-utak ya, atau mengubah-ubah parameter dan optimizernya. Ya, misalkan optimizernya diganti jadi Adam, gimana gitu ya. Terus atau learning rate-nya diturunkan atau learning rate-nya ditambah malah, jadinya seperti apa. Atau mungkin ingin mengubah CNN modelnya, monggo, silakan. Tapi yang jelas kalau mengubah CNN model berarti Anda harus mengubah dua-duanya ya. Jadi yang di sini gitu ya, di sini diubah, misalkan menambahkan layer baru. Jangan lupa di forwardnya juga harus diubah karena yang dipanggil itu yang forward itu pada saat forward pas, maupun pada saat backward itu nanti itu yang menentukan. Jadi kalau Anda mendefinisikan layer tapi tidak dipanggil itu sama saja layernya tidak akan diupdate. Oke. Oke, untuk video tutorial PyTorch-nya mungkin sampai sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat.